Shalom, Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Harapan saya selalu agar saudara-saudari sekalian dalam keadaan yang sehat dan selalu ada dalam perlindungan dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan kita hidup saat ini merupakan karena kemurahan, sepenuhnya karena anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita merenung tentang kehidupan kita yang harus selalu ada di dalam kasih, di dalam harapan kepada Tuhan. Kita hidup karena Tuhan sendiri yang mau menghidupkan kita, dan hidup kita ini semua hanya untuk kebaikan dan keselamatan kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kadang-kadang kita selalu ada setiap masalah. Tapi masalah yang ada harus tetap menjadi tolak ukur untuk kita lebih lagi dalam pengharapan kepada Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sangat mengerti akan hidup kita. Dia tidak akan pernah pergi meninggalkan kita dalam keadaan yang sungguh-sungguh menderita. Dia tahu kekuatan kita, sehingga Dia akan terus datang, dan bahkan Dia selalu hadir menaungi hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha dari bagian kita apa yang dapat kita lakukan agar hidup kita yang sebentar di dunia ini boleh berguna bagi sesama dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di luar sana banyak hal-hal yang muncul. Banyak sekali bencana-bencana yang mungkin akan terjadi. Entah kapan kita tidak tahu. Tapi satu yang harus kita ingat, bahwa segala bencana, segala perkara yang terjadi dalam hidup kita ataupun dalam dunia ini, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sungguh ajaib. Kita punya Tuhan yang selalu ada, dan Dia mau kita hidup bersamanya dalam segala bencana dan perkara hidup kita. Saudara-saudari, memang kadang-kadang kita merasa seakan-akan Tuhan itu tidak ada, seakan-akan Tuhan itu tidak mendengarkan jeritan hati kita, doa kita. Tapi percayalah saudara-saudari terkasih, Dia ada dan Dia tinggal di dalam hatimu. Dia tinggal dan Dia mau bersamamu dalam segala keadaan dan dalam segala kondisi, dalam segala masalah apapun itu saudara-saudari. Dia tidak akan pernah pergi, karena Dia Allah yang melingkupi segala hal. Dia hadir dalam segala ciptaannya, dan Dia mau bahwa kita yang menjadi ciptaannya yang mulia sungguh-sungguh mengasihi Dia, berkenan dan mengharapkan belas kasihan daripadanya. Saudara-saudari, kasih karunia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita jangan sampai kita sia-siakan. Kita tidak boleh menganggap kasih karunia Tuhan itu hanya sepele, saudara-saudari. Kita harus menganggap kasih karunia Tuhan itu merupakan suatu kesempatan, suatu anugerah yang sungguh-sungguh untuk hidup kita, baik itu di dunia ini dan hidup pada kekekalan bersamanya. Saudara-saudari terkasih, hidup setiap hari harus kita jalani dengan segala hal, dan kita tidak pernah akan meninggalkan Tuhan Yesus, karena kita tahu hanya Dia satu-satunya Tuhan yang hidup,
satu-satunya Tuhan yang benar, yang telah turun ke dunia menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Dia merasakan apa yang saudara rasakan. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Dan kehidupan dia benar-benar sungguh nyata dalam hidup kita. Bila kita mau dengan sungguh-sungguh, dengan kebenaran yang sejati, kita datang kepada dia. Dan dia sendiri akan datang untuk menemui kita. Kita mencari dia dalam segala keadaan, dan kita mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan itu sungguh besar, dan kebesarannya tak dapat dijangkau dengan akal pikiran kita yang sempit, sehingga kita hanya bisa mengandalkan dia dengan segala keterbatasan kita. Dia berhak melakukan apapun kepada kita, karena kita adalah suatu yang dia ciptakan. Kita adalah manusia-manusia yang dia ciptakan seturut dengan gambar dan rupanya. Sehingga apapun yang kita rasakan dalam segala suka dan duka, dia pun turut merasakannya. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mencari dia, dia telah datang untuk kita. Dia mau mati untuk kita, sehingga kita diselamatkan. Penderitaannya adalah bukti nyata bahwa dia mau kita hidup seperti apa yang dia tunjukkan, seperti apa yang dia katakan dalam firman-Nya. Saudara-saudari, pengorbanannya sungguh luar biasa. Sehingga kita tahu bahwa pengorbanan itu merupakan cara dia untuk mengasihi kita. Mujizat yang sungguh terbesar dalam hidup kita. Sehingga kita tahu, kita sungguh memahami, dan kita harus mengalami akan setiap hal yang pernah dia alami di dalam dunia ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama, kita saling mendoakan, kita saling memberi motivasi yang benar, agar saudara-saudari kita, siapapun di luar sana, baik itu yang sudah mengenal Tuhan Yesus atau yang belum mengenal Tuhan Yesus, sungguh-sungguh datang kepadanya, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia dan Juru Selamat kita pribadi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan dalam segala keadaannya sungguh mengasihi kita, sehingga dalam keadaan apapun dia selalu ada untuk kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.